Kami dari kelompok 3A Kesehatan Mental akan melakukan psikoedukasi di Desa Ketangi. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Salbiah ALDK, yang saya hormati Ibu Ika Okta Wiranti, kemudian yang saya hormati Kak Muhammad Rosyid, sarjana psikologi selaku pemateri kita hari ini. Tak lupa kepada teman-teman Posyandu Remaja Desa Ketangi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat melakukan Posyandu Remaja di Desa Ketangi. Salawat kita salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat hingga yaumul qiyamah. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah kita dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Salbiah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Rosyid, sarjana psikologi. Yang saya hormati Bapak Mas dari UMP. Yang saya hormati terus Bapak dan Mas dan kader Posyandu Remaja Desa Ketangi yang saya hormati, serta adik-adik Posyandu Remaja yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Posyandu Remaja dengan tanpa ada alangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga tercurah pada usaha dan tugas kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang pertama saya sampaikan terima kasih, selamat datang kepada Bapak dan Mas dari UMP yang pernah berkenan hadir di sini. Saya berterima kasih sekali untuk memberikan pencerahan, sharing ilmu yang kepada kami remaja kami. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Mas Rosyid sangat bermanfaat bagi kami dari kami pada Posyandu Remaja maupun bagi peserta Posyandu Remaja. Di sini adalah kegiatan Posyandu Remaja, kegiatan yang dilakukan secara rutin ya, setiap hari Minggu kedua. Setiap hari Minggu kedua kegiatan rutin, kadang ada penyuluhan kesehatan juga dari kami, kadang dari puskesmas ya. Jadi bersyukur sekali ada ada narasumber yang lebih kompeten ya, terutama yang dalam hal psikologi remaja ya. Nah, untuk selanjutnya monggo nanti acara dilanjutkan dari teman-teman Posyandu, dari teman-teman mahasiswa UMP monggo. Terus nanti setelah selesai baru kami
melaksanakan kegiatan pemeriksaan seperti biasanya. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safia yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu materi. Memasuki acara materi yang akan disampaikan oleh Mas Rosid selaku pemateri kita pada hari ini untuk waktu dan tempat di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana telah mempertemukan, yang pertama adalah mempertemukan saya dengan teman-teman yang baru. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa sehingga nantinya saya di sini hanya istilahnya sekedar berbagi dengan suatu hal yang mungkin kebetulan saya tahu lebih dulu juga seperti itu. Dan tentunya saya juga sangat terima kasih kepada teman-teman dari adik tingkat saya dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan tentunya yang lebih saya hormati Ibu Saludiah MDK dan temannya seperti itu, yang tentunya nantinya beliau ini juga akan melakukan pemeriksaan pada teman-teman seperti hal biasanya gitu seperti itu. Dan tentunya walaupun meski sedang mati listrik dan kemudian mungkin sistemnya juga pas baterainya habis, tentunya ini tidak mengurangi rasa semangat kita. Kadang suatu hal yang dipersulit itu membuat kita percaya bahwasannya hasilnya itu akan lebih baik. Analoginya sederhana, ketika suatu kesuksesan atau suatu keberhasilan, ketika kita capai dengan suatu hal yang sederhana atau dicapai dengan suatu hal yang mudah, itu kan rasanya biasa saja. Misalnya bagi teman-teman di sini itu ya, ibaratnya dapat nilai ketika ujian gitu kan ya, atau ketika tes gitu kan, dapat nilai misalnya dia dapat nilai 90. Antara mereka yang belajar dengan yang nyontek itu tentunya lebih bangga mereka yang belajar. Mereka lebih bangga yang hasilnya itu sangat pencapaian. Nah, ini semoga saja dengan listrik yang mati terus kemudian mungkin suasananya agak panas bagi teman-teman. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap tetap tenang gitu kan seperti itu, dan mohon maaf nanti jika suara saya kurang kedengeran sampai yang bagian belakang dan lain sebagainya gitu kan seperti itu. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan mungkin nanti ini bagi yang paling paling anteng gak gangguin temennya, mungkin saya minta dari teman-teman panitia untuk mengawasi nanti siapa sih kira-kira di sini yang paling tertib nanti akan dapat hadiah gitu kan. Jadi biar jadi teman-teman ingat gitu kan gitu. Dan mungkin sebelum itu tadi saya bawa HPS dibagikan aja Bu. Dan sebelum kita masuk ke acaranya gitu kan seperti itu, ke apa yang nanti akan saya bagi gitu kan seperti itu. Ini saya akan dari teman-teman panitia sudah disediakan HPS gitu kan seperti itu. Tapi cukup apa enggak ya? Kayaknya sih cukup gitu kan seperti itu. Dari sini saya akan membagikan suatu hal bahwasannya bagaimana sih biar kita itu di dalam acara ini bisa fokus. Bagaimana biar kita itu bisa nangkep apa yang nantinya disampaikan gitu kan seperti itu. Dan tentunya tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada beliau dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri teladan bagi kita dalam segala kehidupan. Bahkan bukan sekedar diakui sebagai seorang yang bukan hanya sekedar diakui oleh orang Islam saja, tapi bagi orang-orang yang di luar sana pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan suri teladan. Kita mau bicara apapun itu ada pada dalam beliau kebaikannya gitu kan seperti itu, yang nanti ada hubungannya dengan kita, yaitu nantinya kita bicara tentang konsep diri. Jadi dari teman-teman itu dari kasih tahu bahwasanya tema hari ini adalah konsep diri. Dari belum. Nah, ini nanti kita yang akan kita obrolkan atau kita bicarakan adalah tentang konsep diri. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah bawa kertas, karena ini kita temanya adalah tentang konsep diri.
Nah, kira-kira dalam apa ya? Ini saya akan berbagi tips bagaimana sih nantinya biar kita fokus. Artinya karena kita ini adalah sekarang bicaranya tentang konsep diri. Nah, maka dengan hal itu coba teman-teman apa sih yang ingin teman-teman ketahui tentang konsep diri. Nah, itu seperti itu. Tentang itu juga. Nah, kalau kurang tips bagi sih karena mungkin nggak terlalu banyak. Oh ya, itu. Ya baik, saya ulangi kembali ya bahwasanya hari ini kita bicaranya tentang konsep diri. Nah, silakan teman-teman tulis di atas itu yang sudah dapatkan kertas dan alat tulis. Kita bicaranya tentang konsep diri. Nah, jadi bebas apapun yang ingin teman-teman ketahui tentang konsep diri. Misalnya konsep diri apa sih? Gitu kan? Coba teman-teman buat tulis pertanyaan yang sekiranya itu kita butuhkan atau kita inginkan pada hari ini. Kan jangan sampai kita udah kesini, udah duduk di sini, udah rela panas-panasan gitu kan, gerak-gerakan gitu kan, tapi kita nggak dapet apa-apa. Itu kan suatu hal yang disebut ya kan lebih baik kan di rumah aja atau bermain aja gitu kan, seperti itu. Jangan sampai teman-teman mengikuti suatu kegiatan ataupun mengikuti suatu hal apapun, tapi kita nggak tahu di situ mau ngapain. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, jadi silakan teman-teman ditulis tentang kan tagline-nya atau tema besarnya ditulis judulnya itu atau babnya adalah konsep diri. Nah, jadi teman-teman saya kasih waktu silakan untuk teman-teman tulis dulu di bawahnya kira-kira ingin tahu tentang apa sih ketika bicara tentang konsep diri gitu kan. Nah, nanti akan saya coba bagi dengan teman-teman konsep diri itu apa sih gitu kan. Nah, nanti dari pertanyaan dari teman-teman itu yang sudah bisa kok belum dapat dari apa yang disampaikan, nanti bisa teman-teman tanyakan gitu kan, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bagaimana biar kita itu tetap konsen dengan apa yang akan kita bahas. Itu seperti itu. Jadi tipsnya adalah jangan sampai teman-teman sudah ke sini tapi sia-sia nggak dapat apa-apa. Itu suatu hal yang hubungan bukan seperti itu. Jangan sampai sangat sini kemari tapi tahu mau ngapain bukan seperti itu. Nah, silakan saya beri waktu mungkin berapa? 3 menit aja cukup ya. Jadi teman-teman tulis saja bebas. Mau 3, mau 2 gitu kan, seperti itu. Kalau mau 1 ya nggak apa-apa, yang penting bisa mewakili semuanya dari apa yang penting teman-teman dapat gitu kan, seperti itu. Ya, monggo mulai tulis, nggak apa-apa. Jadi tulis pertama itu kan kita bicara tentang konsep diri, babnya atau temanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman atau ketika memang belum pernah dengar tentang konsep diri atau mungkin kata lainnya apa ya tentang konsep diri, ya nanti ada di tulisannya gitu kan, seperti itu. Tapi ketika memang teman-teman belum masih asing dengan istilah konsep diri, ya tanyakan aja berarti apa itu konsep diri gitu kan. Ketika belum tahu tentang hal itu, ketika udah tahu sedikit dan bisa ditambahkan apa yang diri itu seperti itu. Jadi ya waktunya 3 menit ya, nanti 2 menit lagi seperti itu. Apa yang teman-teman ditanyakan tadi di kertas itu, nanti teman-teman ikuti apa yang saya katakan itu ada tidak ada yang penting.
Iki uwis kan, wis kerekod kan? Jajal iki disimpen sih. Ora jajal su. Iki wis kerekod kok urung. Heeh. Uwis kan? Ya wis. 16 menit. Waktunya udah habis ya. Tapi kata ada yang belum saya tambahkan sebentar lagi aja ya. Jadi nanti akan dilanjutkan. Disimpen sih. Ya, udah ya, udah selesai ya. Kalau enggak ya selesainya misalnya dapat 1, 2 sama-sama seperti itu. Ya baik, jadi saya mulai ya. Karena teman-teman itu di sini nggak usah dikumpulkan. Itu adalah hanya sebagai tips bagaimana biar kita itu punya rule mau jalan kemana gitu kan. Jadi kita di sini itu apa sih yang kita dapatkan. Nah sehingga nanti ketika saya sudah selesai kan ada sesi tanya jawabnya ya. Nah ada sesi tanya jawab. Nah nanti pas di sesi tanya jawab itu teman-teman bisa cek nih apa sih yang belum terjawab gitu kan seperti itu. Jadi bisa teman-teman tanyakan nanti di situ. Nah ini adalah salah satu cara juga bagaimana biar kita itu bisa kelihatan aktif nanti pas tanya jawab tanya gitu kan seperti itu. Nah baik. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah tulis itu seperti itu. Dan saya mulai bahwasanya kita di sini bicara tentang konsep diri. Tapi sebelum kita bicara tentang konsep diri, ada suatu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya sekarang itu kan ini adalah musim pergantian musim ya antara musim panas dan musim penghujan, hingga kadang banyak teman-teman yang meriang, batu-batu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman diharapkan selalu jaga kesehatan dan lain sebagainya gitu kan penting, karena dengan tubuh yang sehat itu kan kita bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak. Ya baik, kita bicara tentang konsep diri. Nah, atau mungkin di sini ada yang mau membacakan apa sih yang sudah ditulis? Ada yang berani membacakan? Ada yang nggak membacakan? Atau saya bacakan? Mau membacakan? Oke, ada yang berani nggak? Kalau nanti yang teraktif juga mungkin dari pagi ada sesuatu hal. Ayo, ada yang berani?
dibaca aja nggak apa-apa. Ya, teman dari nyanyi tadi itu kan kita yang berani membacakan gitu kan namanya. Oh ya, ya, oke. Jadi coba tidak. Saya sudah ada gambarnya apa gitu kan dia bertanya sebenarnya apa namanya bagaimana mengenali diri sendiri ya. Seperti itu ya tanya teman-temannya kenalan juga. Ya enggak seperti itu. Baik. Ini apa namanya kita bicara tentang konsep diri tapi belum bicara ke situ ada satu hal yang perlu kita tarik lebih dalam lagi kita bicara lebih dasar lagi bukan seperti itu karena konsep diri itu secara apa ya secara bahasa itu adalah untuk apa ya mengidentifikasi siapa sih apa namanya suatu hal yang kita inginkan atau suatu hal yang ingin kita capai. Tapi apakah kemudian itu disebut cita-cita yang nanti bisa kita pulihkan gitu ke depannya seperti itu. Nah, coba misalnya teman-teman gini, pernah lihat orang masang fondasi atau mungkin di sini ada yang bapaknya tukang? Ada yang bapaknya tukang? Ya, tadi udah pernah lihat ya bahwasanya atau mungkin bisa membayangkan ada tukang dia ibaratnya memasang fondasi. Nah, ketika teman-teman tanya kepada bapak tukang tadi, Pak, kamu tuh baju tangklet gitu kan, mau bikin apa sih Pak gitu kan? Ada yang tahu nggak ketika ada orang bikin fondasi itu ketika ditanyakan Pak mau bikin apa gitu kan? Belum kita tanya teman-teman tahu nggak kira-kira bapak tukang itu mau bikin apa? Ada yang tahu? Ya fondasi itu kan dasarnya atas kan nanti naik ke atas toh. Nah itu kira-kira mau bikin apa gitu kan? Ada mungkin yang bilang mau bikin rumah, ya enggak? Atau mungkin juga ada yang bilang bikin kandang, bikin sekolahan, bikin puskesmas, atau bikin lain sebagainya. Jadi suatu hal yang kita lihat itu apa namanya perlu suatu hal konsep. Nah itu yang disebut konsep. Sehingga apa tukang meletakkan fondasinya seperti apa, tukang sudah tahu ini mau buat apa, ya enggak? Yang mungkin kan tukang hanya sekedar buat fondasi setelah itu ditinggalkan, ya mungkin kalau tugasnya ya fondasi doang gitu kan. Tapi setelah ada fondasi itu kan punya ada konsep di situ, ada suatu hal yang diinginkan, pengen tadi buat sekolahan atau buat rumah atau sekedar buat stadion dan lain sebagainya. Artinya apa? Konsep diri itu adalah suatu hal yang sudah kita ketahui atau sudah kita rancang atau kita identifikasi suatu hal itu yang nantinya itu akan jadi apa? Jadi suatu apa? Kalau mungkin bahasa sederhananya apakah konsep diri itu termasuk cita-cita? Apakah ada yang tadi itu saya ada yang tadi seperti itu? Apakah konsep diri itu cita-cita? Tidak ada yang seperti itu. Ya karena pada dasarnya konsep diri itu lebih dalam atau lebih dasar daripada cita-cita. Karena kalau cita-cita itu kan hanya masuk kepada bagian apa ya? Saya punya karena sekarang itu ranahnya nggak ada materi banyak kita pengen punya apa gitu kan seperti itu. Sehingga konsep diri itu lebih dalam daripada cita-cita. Sehingga sederhananya itu ya konsep diri itu adalah bagaimana kita sudah mengetahui atau kita inginkan hidup ini untuk apa. Nah jadi teman-teman di sini pernah berpikir nggak kenapa sih teman-teman di sini dilahirkan? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa sih saya terlahirkan di dunia ini? Karena permintaan bapak dan ibu gitu kan. Ya tapi di lain sisi itu kan bahwasanya kita itu perlu ketahui kalau sederhananya ya tadi dari tukang itu ya, tukang itu perlu tahu dia itu diundang orang untuk bangun fondasi, itu fondasi apa sih? Kan sebelum dia bangun fondasi pasti orang yang memerintahkan itu kan harus tahu. Tukang ini rumah saya bangun fondasi, saya ingin bangun rumah. Nah itu disebut konsepnya. Kalau dari gambaran sederhana kan apa namanya dari benda gitu kan. Nah tapi ini kita coba identifikasi konsep ini kita bentuk merupakan konsep diri. Nah jadi kalau tadi itu kan konsep bangunan, jadi sebelum kita mulai bangun itu sudah dirancang. Oh ini butuh semen, butuh batu, butuh tukangnya berapa dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, itu hanya sekedar kita bicara tentang rumah. Apalagi ini kita bicara tentang kehidupan kita sendiri. Yang disebut adalah konsep diri. Ini tujuannya apa sih? Kok dari kakak-kakak psikologi dan dari balai desa mengajak teman-teman itu untuk membahas tentang konsep diri. Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting tentang diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu bingung di dunia ini mau ngapain, tujuannya apa, bukan seperti itu. Nah, jadi teman-teman bicara tentang konsep diri itu adalah bicara tentang tujuan kita di dunia itu mau ngapain. Itu adalah bagaimana kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, bukan seperti itu. Nah, dari teman-teman juga kan di sini ketika mengikuti acara ini, teman-teman itu harus tahu ini saya itu apa namanya. Oh begini, tentunya teman-teman yang mengikuti acara ini dengan pemahaman yang benar dan dengan hanya yang sekedar ikut-ikut, itu pasti hasilnya akan berbeda. Meskipun sudah dalam tempat yang sama, ibaratnya terus yang berbagi juga orang yang sama, dan tempat duduknya juga sama, ruangan yang sama, tapi dapatnya bisa beda. Nah, inilah yang bisa diartikan sebagai, kalau gambaran kecilnya, bagian kecil dari konsep diri. Teman-teman kesini itu mau ngapain, atau sekedar ikut-ikutan, atau teman-teman, oh ini udah ada calon ini, atau mungkin karena sebelumnya belum dikasih tahu kalau kita hari ini akan bicara tentang konsep diri, tapi kemudian setelah di ruangan ini kita tahu, oh ini ternyata bicara tentang konsep diri. Nah, pasti saya yakin teman-teman ada yang jam-jam, oh ini yang bagus nih, oh dan ini mungkin, oh saya belum tahu tema ini dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disebut bagian kecil dari konsep diri. Jadi konsep diri itu akan membentuk perilaku dari teman-teman semua. Nah, jadi gini, ketika teman-teman itu sudah paham bahwasannya kesini mau ngapain, itu teman-teman pasti tahu apa yang harus dilakukan, bukan seperti itu. Nah, juga ketika ada yang di sini pernah berpergian dan belum pernah ke tempat itu, kayaknya saya itu kesini baru pertama kali tadi, dan tentunya apa sih yang kita butuhkan ketika kita mau mengunjungi suatu tempat baru pertama kali itu? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Suplemen, ya. Ada yang lain? Apa? Ketika kita berpergi ke suatu tempat dan kita baru mau pertama kali itu ke tempat itu, apa sih yang kita butuhkan? Ya tadi yang bilang kan, tapi juga butuh baterai kan ya. Ada HP-nya gitu kan, seperti itu. Ya benar apa yang dibutuhkan, kita butuh Mac, artinya kalau secara luas itu kita butuh petunjuk. Ya cuma kalau dunia sekarang udah pakai Mac gitu kan, pakai HP gitu kan, seperti itu. Tapi kan intinya itu adalah kita butuh petunjuk. Ya enggak? Itu yang jadi dasarnya. Petunjuk. Jadi entah medianya itu kita pakai Mac atau tanya orang di sekitar dan lain sebagainya. Misalnya kan coba aja ketika kita perginya itu tempat nggak ada sinyal, kita kan juga bingung juga kan. Akhirnya karena kita tahu yang kita butuhkan petunjuk, maka kita bisa cari opsi lain, ya itu kita tanya dengan orang yang lewat dan lain sebagainya. Nah disinilah kita juga perlu tahu kira-kira apa sih tujuan hidup kita, apa sih tujuan kita terlahir di dunia ini. Nah itu kita kan di dunia ini baru terlahir satu kali atau ada yang dua kali, bersama manusia kan baru satu kali loh. Nah ketika kita baru satu kali di dunia ini, tentunya kan kita juga perlu suatu hal yang disebut dengan petunjuk. Kira-kira kita itu di dunia ini mau ngapain sih gitu kan, seperti itu. Nah di sini ada yang alhamdulillah itu sudah semua merasakan bahwasanya bagaimana ketika hidup kita sehat, keluarga kita adalah orang-orang yang baik, terus kemudian pengen nggak besok ketika udah selesai sekolah atau selesai kuliah dapat kerjaan yang baik, gajinya gede, ada yang pengen? Atau pengen berwirausaha yang intinya ada nggak di sini yang apa namanya pengen penghasilan yang besar, punya duit banyak, pengen? Atau ada yang nggak pengen? Pasti saya rasa semuanya bahwasanya pengen hidupnya sehat, orang sekelilingnya dan keluarganya baik, terus cara apa namanya penghasilan kehidupannya juga baik, gitu kan, seperti itu. Dan mungkin juga sekarang ditambah karena udah dunia mulai bergeser ke dunia sosial, ada yang pengen juga terkenal, gitu kan, punya udah
apa namanya terkenal dan juga apa namanya mungkin punya nantinya kedepannya punya suatu bukan yang baik gitu kan. Siapa sih kira-kira yang tidak menginginkan hal itu gitu kan? Seperti itu ketika kita udah sehat, keluarganya baik, terus kemudian secara ekonomi juga baik, kan itu semua dambaan orang juga enggak? Nah, tapi faktanya ada orang yang bantu kita itu apa kurangnya gitu kan. Dan kalau ada PPT itu kan saya menunjukkan seseorang yang mana orang itu secara kekayaan, secara lain sebagainya itu terpenuhi semua. Bahkan ini ada, kalau teman-teman itu ada yang kenal nggak? Ustazah Peggy itu ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal, jadi bisa kenalan gitu. Ini hanya sebatas apa ya? Saya menceritakan bahwa saya sendiri itu ketika kuliah di Amerika Serikat itu adalah terbaik, dan ketika dia itu tinggal di Jakarta, tahu nggak teman-teman kalau di Jakarta itu bayangannya apa? Macet kan, kalau kemana-mana itu jalannya lebih lama karena padat gitu kan, seperti itu. Nah beliau ini Ustazah Peggy ini tinggal di Jakarta udah begitu lama, dia itu tidak pernah merasakan macet karena kalau kemana-mana itu pakai helikopter karena sudah semuanya itu terpenuhi. Tapi ada suatu titik itu dia merasa bingung di dunia ini mau ngapain. Coba bayangkan, apa namanya udah yang dari yang terbaik, udah orang berkaya, dan di Jakarta tetap merasakan macet karena kemana-mana pakai helikopter gitu kan, seperti itu. Nah itu aja pernah pada fase dia itu merasa bingung di dunia ini mau ngapain. Kalau gambaran sederhananya ya, ini apa namanya terkait apa ya, ini suatu hal yang perlu kita cegah juga ya. Sekarang itu kan banyak yang namanya orang bunuh diri. Nah mungkin teman-teman yang kadang di media sosial itu baca berita dan lain sebagainya itu kan seperti itu. Apa namanya di dunia itu negara yang bunuh dirinya tinggi itu adalah ya kayak Jepang, kayak Korea. Itu kurangnya apa sih? Bahkan di sini teman-teman kan masih banyak yang mengidolakan orang-orang Korea. Udah dia terkenal, tampan, cantik, banyak duitnya gitu kan, seperti itu. Tapi kenapa sih kira-kira mereka kok ada yang sampai bunuh diri? Padahal dalam tanda petik kita itu menginginkan kan suatu hal bukan seperti mereka, punya popularitas dan punya kekayaan banyak, punya harta banyak. Tapi kenapa sih angka bunuh dirinya sendiri bukan seperti itu? Nah, ternyata itu ini adalah menggambarkan kepada kita itu saja itu tidak cukup untuk kita bahagia di dunia ini. Karena tujuan dari bangsa sendiri itu adalah bagaimana kita mampu menemukan suatu kebahagiaan. Nah, ini sudah dikasih dulu bahwasanya orang-orang yang kita idolakan itu kita ingin seperti dia, tapi di negara kita itu banyak yang bunuh diri, banyak yang mengakhiri hidupnya. Karena saya juga mikir kalau ada orang berani mengakhiri hidupnya, kenapa dia tidak berani menghadapi hidupnya gitu? Padahal mati itu kan setelah itu urusannya panjang. Nah ternyata kan dari orang-orang yang di Jepang, di Korea itu kan mereka nggak tahu tentang konsep diri yang baik. Coba kalau mereka tahu bahwasanya setelah hidup di dunia ini, setelah mereka meninggal, itu ada urusan yang lebih panjang, urusan pertanggungjawaban. Yaitu pertanggungjawaban tentang pertanyaan kita di dunia ngapain. Nah, kira-kira mulai gini, teman-teman berani gak sih meninggalkan acara ini ketika ada konsekuensi yang berat? Misalnya, ketika teman-teman meninggalkan acara ini belum waktunya selesai, nanti misalnya ada hubungan apa? Teman-teman belum bersih satu desa. Padahal perginya cuma main. Kira-kira teman-teman pilih mengikuti acara yang belum selesai atau pilih meninggalkan dengan resiko ibaratnya istilahnya nyapu seluruh desa? Kan di mengikuti acara ini sampai selesai walaupun panas, walaupun lain sebagainya. Nah itu yang kita sebut, kita tahu konsekuensinya kita hidup dunia ini untuk apa. Nah itu ya tadi, coba kalau kita misalnya bisa berdakwah atau bercerita dengan orang-orang yang ada di Jepang, ada di Korea gitu kan, setelah hidup itu kan setelah meninggal itu kan ada kehidupan yang lebih panjang, kehidupan pertanggungjawaban kita di dunia ini mau ngapain. Itu kan yang lebih penting bukan seperti itu. Sehingga ketika kita di dunia ini mau ngapain, mau melakukan apa, itu sesuatu hal yang sudah kita terkonsep. Nah ini kita kan di sini apa namanya, bapak ini muslim semua ya, atau ada yang ini muslim semua. Nah kan ketika di dalam muslim, di dalam Islam itu kita itu kan sudah dikasih tahu bahwasanya hidup kita di dunia ini untuk apa, hidup kita di dunia ini untuk beribadah.
itu suatu hal kunci yang sudah paten. Kalau teman-teman mau membantah hidup di dunia itu apa, maka teman-teman harus membantah siapa yang mengatakan hal itu bukan seperti itu. Jadi ini yang ingin saya ceritakan. Tapi dulu ya. Ya baik, jadi tadi saya mengatakan bahwasanya ketika kita sudah tahu di dunia ini untuk apa, kemudian kita itu akan melakukan suatu apapun itu akan indah. Misalnya ini, misalnya nih, mohon maaf ketika di sini ada teman-teman yang misalnya bapaknya atau ibunya itu galak. Nah seperti itu. Ketika misalnya nih, ketika bapak ibu kita itu galak atau memang galaknya bukan istilahnya galak tegas ya, kalau kita main dan sebagainya di kandang itu adalah suatu galak yang bagus. Tapi ini galak lebih galak yang negatif, galak yang enggak patut ditiru gitu kan, seperti itu. Misalnya nih orang tua kita galak, apa sih yang harus kita lakukan sebagai kita anak? Apa kira-kira? Sebenarnya simpel. Kita itu diperintahkan oleh Allah dalam hidup ini untuk menghormati orang tua. Bukan untuk menghormati orang tua ketika orang tuanya baik, menghormati orang tua ketika orang tuanya penyayang. Perintahnya bukan seperti itu. Perintahnya kita adalah untuk menghormati orang tua. Kita seperti apapun keadaan orang tua kita. Nah, terkadang kita melihat bahwasannya ketika kita sudah tahu hal itu, sudah tahu tentang konsep diri kita, seperti apapun kita keadaannya dilahirkan dengan misalnya orang tua terberantakan apapun dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu perintahnya kita itu untuk apa, itu insya Allah kita akan lebih kuat menghadapinya. Karena yang saya kadang memang sekarang itu apa ya, memang secara ekonomi itu sudah sangat sulit. Karena saya sendiri juga sudah menikah. Ketika saya tanya kepada orang tua saya, hidup zaman dulu dengan hidup zaman sekarang itu akan mati gitu kan. Enakan dalam arti di sini itu untuk mencari, karena sebagai orang tua gitu ya, itu kan menafkahi dari teman-teman semua gitu kan. Teman-teman itu kan ibaratnya dari tidur sampai tidur lagi itu kan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kalau kita orang tahu, kita tahu bahwasanya bagaimana perjuangan orang tua dulu dengan orang tua sekarang itu beda, lebih kompleks sekarang ya. Apalagi sekarang itu masa transisi perubahan, informasi itu lebih cepat. Kalau dulu itu kan ya, ibaratnya kan informasi gak cepat hari ini, tapi hari ini itu kan orang tua dituntut untuk mengikuti perubahan yang ada. Bahkan kadang anak itu memang lebih tahu daripada orang tua, karena informasi itu lebih cepat didapatkan oleh anak-anak, apalagi yang sekarang sudah pegang HP dan lain sebagainya. Jadi perlu teman-teman ketahui itu orang tua kita itu sekarang bebannya lebih berat, karena harus bagaimana mengetahui informasi lebih cepat, pengembangan lebih cepat, karena kadang banyak sekali orang tua yang tidak tahu apa yang anak-anak lakukan dengan HP-nya. Nah, jadi ini teman-teman perlu teman-teman jaga diri sendiri, karena udah ada yang mengontrol teman-teman. Karena ibaratnya gini, bukan berarti apa namanya, coba misalnya ketika orang tuanya juga udah bekerja gitu kan, terus kemudian di rumah atau di mana main HP, ketika teman-teman tidak tahu main HP tujuannya untuk apa, dalam tanda kutip yang baik, itu kan kita mau cari apapun ada di situ. Nah, dari teman-teman di sini tentunya harus bersyukur dan alhamdulillah kita bicara tentang konsep diri, bicara tentang dia tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Karena perkembangan dunia inilah yang kemudian menyebabkan kita harus lebih waspada, lebih menguatkan diri kita. Karena teman-teman ketahui ya bahwasanya sekarang itu namanya orang sakit jiwa dan apa namanya orang stres dan lain sebagainya itu lebih banyak. Ya kalau dalam dunia psikologi itu stres itu hal suatu hal yang wajar, pasti ada tahapannya, tapi sampai kapan tahapan stresnya. Kalau ibaratnya kita ngerjain PM, pusing dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah masuk pada stres, tapi stres yang fisiknya bukan seperti itu. Jadi ketika ada orang ngomong tentang stres itu bukan berarti kemudian hal yang berat banget. Bisa jadi memang keadaannya seperti itu gitu. Nah, sesuatu yang ringan itu dalam psikologi itu. Nah, jadi kita kembali bicara tentang konsep diri ya. Sebenarnya konsep diri itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita itu biar kita bisa tetap apa ya, bisa lolos dengan keadaan
apapun. Siapapun saya jamin itu pasti semua ingin bahagia, ya enggak? Nah kadang yang jadi masalah sesuatu hal yang kita hadapi sama, tapi tingkat kebahagiaannya orang beda-beda. Padahal suatu wujudnya itu sama. Karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang mau kita terima dari apa yang kita dapat. Misalnya nih, di sini teman-teman pernah minum es teh, pasti saya rasa semua pernah ya. Nah, tapi rasanya es teh itu kan ya, walaupun misalnya kita buat es teh dengan es teh yang sama, tapi ketika pikiran kita berbeda, itu rasa es tehnya berbeda, ya enggak? Misalnya kita lagi pusing dan lain sebagainya, atau lebih kan di SPK pelajaran gitu kan seperti itu. Dan saya mau bicara kadang orang itu diberikan cobaan hidup itu berbeda-beda. Kenapa kemudian berbeda-beda? Karena takarannya itu berbeda-beda. Tapi ada suatu masa orang yang diberikan mungkin keadaan hidupnya sama, tapi kemudian cara meresponnya yang berbeda. Nah ini yang disebut konsep diri itu akan membentuk teman-teman bagaimana nantinya kita merespon suatu keadaan yang kita dapat. Misalnya nih, ini kan lagi di hujan. Ada yang lainnya, kalau di sini SD-nya dekat nggak? Ini SD apa ya? Dekat. Ada yang pernah nggak jadi berangkat sekolah karena hujan? Ada. Kira-kira akannya apa ketika mau berangkat? Kok hujan? Nggak jadi sekolah karena hujan. Ada yang berangkat mungkin, mohon maaf dulu saya nggak jadi berangkat karena hujan gitu kan seperti itu. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, ada bahwasanya ada orang yang berangkat sekolah dalam keadaan hujan dia malah lebih senang. Kira-kira kenapa? Mau berangkat sekolah keadaannya hujan, tapi dia malah lebih senang. Kira-kira kenapa? Rajin. Ya kan? Kalau orang rajin, hujan nggak hujan, dia pasti mau berangkat gitu kan. Nah karena nggak senang pun kalau kamu rajin ya kan bukan. Nah ini keadaan hujan mau berangkat sekolah. Yang tadinya biasanya kalau orang yang jadi malas, dia malah jadi senang. Kira-kira kenapa? Seger. Karena dia itu apa namanya? Dia itu mampu menemukan suatu keadaan itu, kemudian dia terima dengan baik. Coba ketika kita kembali ke flashback saat musim panas. Pas musim panas kita pulang sekolah. Loh, pulang sekolah kok panas kayak ini? Iya nggak? Nah kadang kita itu perlu mampu harus apa ya? Bukan konsisten ya, tapi kita mampu menemukan suatu hal itu jauh lebih baik atau memaknai sesuatu itu jauh lebih baik. Ya tadi itu kenapa sih orang yang berangkat sekolah dalam keadaan hujan dia malah senang? Ternyata dia malah berpikirnya apa? Alhamdulillah aku mantau tulis kanggo, tuan mantau anyari kanggo atau di lain. Ya kayak tadi alhamdulillah sejuk gitu kan, alhamdulillah tidak kepanasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kok suatu gorengan hangat lebih enak gitu kan seperti itu. Artinya ketika kita dihadapi suatu keadaan yang tidak mampu kita rubah, maka yang perlu diubah adalah mindset kita, pola pikir kita. Jadi kayak tadi hujan, kita mau berangkat sekolah hujan, kita nggak mungkin kan merubah hujan gitu kan menjadi terang gitu kan, kita kan nggak mungkin mau mengundang Rara dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan itu kita tidak mungkin kita merubah hujan. Tapi sementara sekolah itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Nah maka yang perlu kita rubah adalah pola pikir kita, mindset kita, cara pandang kita. Bagaimana kita mampu menemukan suatu keadaan itu kita rubah menjadi suatu mindset yang baik. Ya seperti halnya tadi ketika hujan, dia malah bersyukur, alhamdulillah hujan aku tidak jadi kepanasan. Juga banyak ketika panas, ampun bersyukur menemukan hal itu. Nah, kenapa sih orang-orang ada yang biar istilahnya mungkin teman-teman di sini ada yang lihat ya, teman-teman yang mungkin bagi teman-teman merasakan bahwasanya temannya kok diberi cobaan lebih berat dan lain sebagainya, tapi kok mereka tetap tabah, tetap kuat. Nah ternyata setelah kita kupas-kupas dalam konsep diri itu ada suatu hal atau ada 3 pemikiran yang akan membentuk diri kita sendiri. Dalam tahap berpikir itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah berpikir biasa atau yang mendangkal. Yang kedua itu adalah berpikir dalam. Dan yang ketiga itu adalah berpikir cemerlang.
Ya misalnya ketika kita tadi itu mau berangkat hujan, kalau berdiri dakal kan, oh ya udah nanti daripada kehujanan basah bukunya dan lain sebagainya jadi nggak sekolah. Tapi kalau berpikir mendalam, yang mereka terus cari mantong atau mungkin bawa payung biar nggak kehujanan. Kemudian kalau dia udah nyampe tahap pemikiran yang cemerlang, itu dia mampu berpikir menemukan rasa suatu kebahagiaan dalam keadaan yang mungkin bagi orang itu bukan suatu hal yang itu kayak hujan tadi gitu kan. Itu sebagian bagi orang menganggap kalau saya mau berangkat sekolah tapi keadaannya hujan itu kan suatu hal yang menyedihkan. Nah tapi ketika memang orang itu mampu berpikir bagaimana dia itu mengerti sekolah itu wajib dan dalam keadaan dia sehat, maka dia harus berpikir bagaimana bisa sekolah dan kemudian dia menentukan tadi itu bagaimana pembelaannya. Kalau diikut bahasa sederhananya bisa seperti itu. Kadang pembelaan itu suatu hal yang disebut negatif atau alasan. Tapi pembelaan itu suatu hal yang kita bahagia. Kenapa sih hal itu tidak dipilih di kita? Kenapa sih kamu mau hujan-hujanan? Ya nggak apa-apa biar gede. Buat orang dulu kan bilang seperti itu. Mau hujan-hujanan ya gede. Kayaknya kenapa sih kamu mau hujan-hujanan gitu kan? Mau berangkat sekolah dalam keadaan hujan gitu kan? Ketika dia mau merasakan bahagia, oh alhamdulillah mantaunya dari teduh, oh alhamdulillah payungnya dari teduh gitu kan, dan dipakai. Ini disebut mereka sudah mampu berpikir secara cemerlang gitu kan. Jadi saya di sini bicara tentang konsep diri itu adalah bagaimana kita mampu menentukan dasar kita untuk sudah hidup. Tujuan kita itu adalah untuk untuk beribadah. Jadi apapun halangannya, kalau memang tujuan kita lebih jelas, tujuan kita lebih kuat, itu pasti halangan itu akan terlewati, kan seperti itu. Nah ini juga ada suatu hal yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman ini. Saya punya cerita nih. Ini adalah cerita dari seorang penjual es. Nah, ketika orang jualan es krim di saat musim hujan, terus ditanya sama bosnya nih, kalau kita jualan es krim di saat musim hujan kayak gini kok lakunya hanya sedikit, terjualnya hanya sedikit, kira-kira jawabannya kenapa? Karena dingin. Mayoritas jawabnya karena dingin. Kira-kira benar nggak sih menjawab ketika kita jualan es di musim hujan lakunya hanya sedikit, terus kemudian dijawab karena dingin? Normal nggak jawabannya itu? Normal. Oke kita lanjut. Dan kemudian ketika sudah berganti musim panas, dia sama jualan es. Tapi ketika ditanya, kok penjualannya hanya naik dikit banget? Kira-kira kenapa? Jawabannya apa? Ada yang bilang mungkin rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Ya itu bisa jadi faktor lain yang lebih baik dari rasa. Tapi kalau kita bicara tentang secara global, harusnya kan naik ketika musim panas. Tapi ternyata penjualnya itu jawabannya apa? Mohon maaf, ini kan panas. Anak-anak itu pada nggak boleh orang tuanya pada batuk. Ada yang seperti itu nggak? Nah, kenapa sih kemudian sama-sama jual es saat musim hujan dan saat musim panas sama-sama nggak tahu? Ya ternyata itu ada di pola pikir kita, ada di konsep diri kita. Karena tadi hanya alasan aja dia kenapa nggak alasan itu dia cari alasan. Tapi bisa nggak sih kita menjual es yang dingin saat musim ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa aja seperti itu kita buat suasananya di ruangannya nggak panas, atau kita perlu dijualnya di orang yang sedang olahraga, orang yang sedang gerak. Artinya itu masalah sebesar apapun itu mau kita hadapi dengan cara yang bahagia. Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan gitu kan. Apapun yang kita hadapi itu bagaimana kita menghadapinya dengan cara yang bahagia. Bahagia itu takdir atau pilihan? Bahagia itu pilihan atau takdir? Pilihan. Atau mungkin saya ganti pertanyaannya, bahagia itu pilihan atau bahagia itu karena suatu hal yang kita dapatkan? Pilihan. Ya, saya tanyakan lagi, bahagia itu pilihan atau suatu hal yang kita dapatkan? Tiba-tiba dikasih motor gitu, bahagia nggak? Bahagia. Nah, saya tanya lagi, bahagia itu pilihan atau suatu hal yang didapatkan atau karena suatu hal yang datang ke kita? Bahagia itu pilihan.
bahagia itu pilihan, karena banyak sekali orang yang dikasih motor, dikasih sepeda, dia itu tidak bahagia. Karena apa yang ada di kepalanya itu dia berbeda. Mungkin dia menginginkan sesuatu hal yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan di dalam Islam itu yang lebih enaknya lagi adalah ketika orang itu bersyukur, maka kebahagiaan itu akan lebih dilebihkan atau ditambah. Kita kurang apa sih gitu kan dengan keadaan seperti itu gitu kan. Nah, jadi kita balik tentang konsep diri tadi. Silakan teman-teman coba coba baca kira-kira bagi dapatkan tentang konsep diri gitu kan seperti itu. Jadi konsep diri itu adalah suatu hal yang bagaimana kita itu mau mengetahui kita itu untuk apa di dunia ini. Nggak perlu kita ini ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu adalah hanya sebatas bentuk fisik aja yang tidak perlu kita takutkan untuk menghadapi. Jadi pesan saya bagi teman-teman ini adalah hadapilah semua itu dengan bahagia. Karena bahagia itu pilihan. Apapun yang didapatkan itu bisa kita ubah cara pandangnya. Jadi konsep diri itu adalah suatu hal yang kita bentuk, kita inginkan, bukan hanya sekedar kita, tapi suatu hal yang menyangkut semua aktivitas kita. Bagaimana aktivitas kita ini bersentral itu suatu hal yang kita tuju. Karena ketika kita di dunia ini adalah kita tahu bahwasanya kita untuk beribadah, maka ketika kita pergi sekolah kita niatkan untuk masuk kebaikan, ibadah. Karena semua itu ada pada niatnya. Tadi karena waktunya sudah habis, maka saya bandingkan kepada tadi. Ketika bapak-bapak masuk ikan buat fondasi, itu maka semua itu kembali kepada tujuannya untuk apa. Nah, bisa jadi pakai bataku, atau pakai bata merah, pakai batu dan lain sebagainya. Itu adalah hanya suatu cara. Tapi yang penting adalah kita tahu tujuannya kita itu untuk apa. Seperti itu. Ya baik, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Sepertinya banyak tutur kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Tapi saya mudah-mudahan kalau saya katakan bahwa saya bangga dapat bertemu dengan semua. Nanti saya akan berpapasan di jalan dan sebagainya. Bahkan ya menyampaikan bukan seperti itu. Dan terima kasih saya kembali kepada moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik untuk materi kita pada hari ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita? Boleh, silakan kalau mau bertanya silakan angkat tangan sebagai nama-nama dan ajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putri Hati. Saya ingin bertanya, ini kan kita itu masuk ke dalam golongan Gen Z. Nah, kita mengetahui bahwa golongan Gen Z itu identik dengan disebutnya golongan strawberry, yaitu di mana luarnya itu cantik tapi dalamnya itu tidak kuat. Nah, Gen Z itu kan sering terkena penyakit-penyakit mental yang menurut saya itu baru ini timbul seperti burnout, terus perut isu, dan inner child. Nah, menurut Masnya itu gimana cara kita tuh untuk mengatasi kayak penyakit-penyakit ini tuh agar kita tuh kayak nggak terlalu berdampak buruk sama penyakit ini? Nanti kan apa ya? Sebentar ya. Itu kan istilah apa ya? Baru apa ya? Begitu mungkin bisa diterjemahkan dari istilah-istilah tadi yang kita bagian apa? Nanti dari panitia jelaskan ya biar nanti saya dapat menangkap pertanyaannya. Kan dari istilah-istilah yang tadi saya belum begitu familiar. Apa aja kan? Inner child. Apa? Inner child. Inner child. Jadi sebenarnya inner child. Dari
ini kadang kalau kita tanya pada orang yang tua itu nggak ada gitu kan. Halnya bagaimana kita itu tadi dikatakan kayak generasi strawberry gitu kan, warnanya itu udah oke gitu kan, udah apa namanya ya seperti strawberry tapi dalamnya tuh rapuh gitu kan, seperti itu. Jadi ini adalah bicara tentang ya kalau kita kembalikan ke analogikan kepada bangunannya, kalau bangunan kemudian terlihat megah tapi kok kemudian rapuh, kira-kira ada suatu hal apa sih yang menyebabkan hal itu rapuh? Ya enggak? Itu kan yang perlu kita pikirkan. Bangunan ini kok mudah, tapi kok kemudian hal yang berpakan sedikit itu adalah sudah oleng dan lain sebagainya. Itu adalah kita bicara tentang pondasinya. Kita harus tahu dulu apa namanya, bagaimana juga kita mengobati diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwasannya kayak tadi itu bagaimana kita tahu tentang proses diri kita. Dunia ini mau ngapain? Kita apa yang perlu kita perbuat gitu kan, seperti itu. Dan kemudian bagaimana supaya kita tidak hapus ya, memang kadang apa ya ketika tadi yang saya bicarakan kenapa kemudian angka orang berdiri, angka orang sampai gila bukan gila di sini, gila karena sehat bukan karena gila memang dia penyebab genetik dan lain sebagainya, karena kalau dalam psikologi kan gila jiwa gangguan jiwa itu ada yang sebab genetik atau kecelakaan. Nah itu tapi lebih bilang karena mereka itu ini karena konstitusinya yang kurang kuat, atau mungkin contoh realnya yang sekarang itu kan apa namanya ada orang dia yang sebenarnya tertempa itu kan lagi mengerjakan skripsi, obatnya udah ditanyakan kapan nikahnya, kapan selesai skripsinya, mungkin dia melakukan itu kan bagian dari bapak penyakit mental yang lupa. Saya juga pernah gini apa namanya ada ini siapa yang saya di apa namanya itu ada dia itu orang yang cewek yang udah mau nikah, udah ditentukan tanggalnya kalau nggak salah, kemudian cowoknya pergi. Nah ceweknya itu yang tadinya dia hanya turun di kamar sampai itu punya panjang-panjang, jadi dia hanya turun di kamar seperti itu panjang-panjang. Nah itu kan bagian dari suatu hal yang budaya yang ada pada orang-orang sekarang, padahal zaman dulu kan tidak jadi banyak gitu kan seperti itu. Nah ini adalah kita perlu tahu bahwa orang daerah penyebabnya apa sih sampai orang seperti ini. Karena ya kita kembali kepada diri kita sendiri, itu adalah fondasinya atau sendirinya kurang kuat. Kita harus tahu kita itu sendiri ngapain, banyak kita mau ngapain, kita sekolah itu mau ngapain, kita kerja mau ngapain. Jadi bagaimana kita itu menguatkan diri kita sendiri. Bagaimana supaya diri kita kuat? Ya kita satu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Informasi yang kita terima itu adalah informasi yang baik. Nah bagi teman-teman itu juga penting ketika scroll di media sosial, kita itu harus melihat suatu hal itu yang positif. Kalau kita yang kita sekolah dan negatif itu jadinya akan hal yang buruk. Ini saya contohkan satu lagi yang lagi viral itu loh, orang yang apa namanya dia yang waria lagi bertobat. Ada yang tahu? Waria itu kan dia bertobat karena nonton film Siksa Neraka itu loh. Nah itu kan ada juga di wawancara itu beberapa itu ada di dunia Fajar dan di dunia Fajar itu ceritakan kenapa sih dia menjadi waria. Itu kan salah satu juga penyakit. Ternyata awalnya itu dia diputus apa namanya melihat pasangannya itu selingkuh, terus kemudian dia itu stres, padahal itu kan hanya stres ringan, tapi kemudian dia itu bertemu dengan teman-temannya yang baik. Nah dia itu kenapa jadi waria, dia itu berdiskusi sama temannya, jadi waria. Kemudian dia udah terjebak di situ, itu tidak baik. Jadi bagi teman-teman itu sudah mentalnya kuat itu, maka harus ada lingkungan yang baik itu bukan sekedar teman, tapi apa yang teman-teman scroll di media sosial itu juga ada suatu hal yang akan membentuk konsep diri teman-teman, pola pikir teman-teman. Maka itu scrollnya ada yang hal yang positif seperti itu. Ini menurut saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia untuk bertanya kepada teman-teman kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Rasid yang telah memberikan materi kita pada hari ini. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mungkin saya di sini
berdiri di sini banyak kekurangan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kader yang telah memberikan waktu kepada kami untuk kami bergabung melakukan psikoedukasi ke remaja-remaja di Desa Ketangi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.